Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan pesawat udara PT Garuda Indonesia tahun 2011-2021. Dalam mengusut perkara ini, Ketua Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan KPK. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat di PT Garuda Indonesia periode 2011-2021, yakni Vice President Strategic Management Office Garuda periode 2011-2012, Setijo Awibowo, dan Eksekutif Project Manager Aircraft Delivery Garuda periode 2009-2014, Agus Wahyudo. Kedua tersangka terlibat dalam proses pengadaan pesawat ATR 72600 dan Bombardier CRJ 1000 dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejagung. Penetapan status tersangka itu disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan usai penyidik memeriksa 6 saksi. Selama proses penyidikan, Kejagung memeriksa sekitar 60 saksi yang terdiri atas jajaran komisaris, direksi, Vice President Garuda, jajaran komisaris dan direksi Citylink serta tim pengadaan pesawat ATR dan Bombardier. Penyidik juga menyita 580 dokumen, barang bukti elektronik berupa telepon seluler, dan dokumen persidangan dalam perkara Garuda yang sebelumnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Jaksa Agung belum mengantongi kerugian negara dalam kasus ini, tetapi Kejagung meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera menghitung kerugian negara. Kemudian terkait kerugian negara. Terkait kerugian negara ini kita masih diskusikan. Kita masih meminta BPKP, kita menggunakan BPKP untuk melakukan perhitungan tentang kerugian ini. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita sampaikan juga berapa nilai kerugiannya. Tapi cukup signifikan. Otoritas Jasa Keuangan sepakat untuk terus mengembangkan berbagai program untuk mendukung pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso menyebut industri keuangan dan pengawasan anti pencucian uang serta pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT harus mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Teknologi digital seperti Big Data dan Artificial Intelligence diyakini lebih cepat untuk mendeteksi potensi terjadinya kejahatan keuangan, khususnya kejahatan keuangan berbasis digital seperti kripto, robot trading hingga metaverse. OJK menyambut baik teknologi yang dapat digunakan untuk mewujudkan implementasi program APU PPT yang efektif dan inovatif. Yang sering kita sebut machine learning dan juga big data analytics bisa kita lakukan dengan artificial intelligence. Ya, ini bisa kita gunakan dalam kita untuk menjalankan tugas kita dalam memerangi anti money laundering dan teroris finansial. Nah, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk melakukan koordinasi karena data ini freely distributed kepada siapa saja, sehingga kita mempunyai pemahaman yang sama tentang potensi-potensi risiko itu, sehingga begitu namanya big data, analytical intelligence ini bisa kita lakukan, termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap APU PPT. Dalam mendukung semangat usaha mikro kecil dan menengah guna menjadi daya dukung perekonomian Indonesia, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan diperlukan beberapa afirmasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendorong UMKM go ekspor. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan BBI BWI Sumsel 2022, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan terdapat 3 kebijakan afirmasi untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memajukan UMKM di Indonesia. Pertama, penyediaan dan penggunaan e-katalog UMKM dalam mendukung proses pengadaan pemerintah.
Kedua, pemberdayaan UMKM dengan klasterisasi dan pelatihan kewirausahaan, serta akses pembiayaan kepada perbankan. Dan yang ketiga, digitalisasi UMKM termasuk ke dalam sistem pembayaran. Keberhasilan tersebut telah diwujudkan salah satunya dengan pencapaian 14 juta merchant pada tahun 2021 yang telah didigitalisasi melalui implementasi QRIS. Mari kita bersama memperkuat sinergi dan kolaborasi dan memberikan afirmasi, memberikan keberpihakan kepada UMKM kita untuk maju. Satu, tentu saja afirmasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Itu hebat sekali Pak Luhut, Pak Anas mengenai e-katalog dan juga bagaimana semakin banyak produk-produk UMKM itu masuk di dalam pengadaan di pemerintah pusat maupun di daerah. Bank Indonesia sejak tahun lalu juga kami sudah menggunakan e-katalog di mana UMKM merupakan salah satu juga vendor-vendor kami untuk kami berdayakan keberbikaannya. Saya kira itu tadi yang disampaikan oleh Pak Anas sangat luar biasa dan itu tentu saja sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden. Keberbikaan itu menjadi sangat penting karena itulah market bagi produk-produk kebanggaan kita dari UMKM. Yang kedua, afirmasi yang kedua tentu saja adalah bagaimana kita melakukan pemberdayaan dari UMKM sendiri itu. Bank Indonesia selalu mendukung itu tentu saja dengan menempuh klasterisasi, kemudian pelatihan-pelatihan pemberdayaan, kewirausahaan dan juga bagaimana akses ke perbankan. Tapi itu juga kami berterima kasih Pak Luhut dan pemerintah pusat dan daerah bagaimana keberbedaan untuk semakin banyak UMKM ini bisa kita ikutkan dalam Gernas BBI. Istilah kami, mari kita panen lebih banyak UMKM untuk bisa masuk ke Gernas BBI. Itulah harvesting UMKM baru itu terus kita tingkatkan untuk tahun 2022 ini. Yang ketiga adalah digitalisasi. Kami terus mendukung bagaimana upaya digitalisasi dari UMKM, termasuk digitalisasi dari sistem pembayaran. Menargetkan di tahun 2024 sekitar 98% penduduk Indonesia sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Hingga kini Ali Gufron Mukti selaku Direktur Utama Kesehatan menyebut lebih dari 230 juta jiwa telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jumlah ini mencakup 86% dari total penduduk Indonesia. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 236 juta masyarakat Indonesia yang tergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan atau sekitar 86% dari jumlah masyarakat Indonesia. Jumlah tersebut tentunya sudah mendekati target tahun 2024, yakni sebanyak 98% masyarakat Indonesia sudah tergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyebutkan, dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2022 ini merupakan strategi untuk mengingatkan kepada masyarakat akan penting dan wajibnya kepesertaan BPJS Kesehatan. Hal yang dilakukan untuk mensosialisasi agar masyarakat paham manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan. Terlebih sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa BPJS Kesehatan penting untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Bersama dengan berbagai pihak, termasuk juga BPJS sampai seluruh Indonesia itu mendekati berbagai katakanlah lembaga dan kementerian serta Pemda untuk menjelaskan ya, contoh umpamanya PBI tadi yang disampaikan tadi sudah cukup besar ya, karena di daerah itu lebih dari 36 juta, yang PBI pusat itu sebetulnya alokasinya ada 96,8 juta, tapi sudah dipakai 85 juta. Nah ini terus melakukan, BPJS terus melakukan, termasuk juga dengan katakanlah perusahaan-perusahaan ya. Kita kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, sosialisasi dengan influencer, perluasan kanal melalui pendaftaran PBPO dan juga advokasi Pemda sekali lagi dan rekrutmen badan usaha ya dan
Pemirsa, gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Sumatera Barat pada Jumat 25 Februari 2022 pukul 8:39 waktu Indonesia Barat. Menurut BMKG, gempa sumbar berlokasi di 0,15 Lintang Utara, 99,98 Bujur Timur atau 17 km timur Laut Pasaman Barat ini tidak berpotensi tsunami. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto melaporkan 2 orang meninggal dunia dan 20 orang luka-luka akibat gempa bermagnitudo 6,1 di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Pasca gempa, BNPB mengirimkan tim reaksi cepat untuk memberikan pendampingan tanggap darurat bencana untuk menuju lokasi terdampak gempa bumi dan telah merencanakan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah terdampak secara langsung. Tim reaksi cepat akan memastikan terbentuknya pos komando sehingga upaya-upaya penanganan darurat dapat terselenggara secara terkoordinasi untuk memimpin kegiatan di lapangan dan dapat menampung warga terdampak. Menyikapi kondisi pasca gempa, BNPB meminta warga untuk tidak terpancing pada kemungkinan isu negatif yang beredar yang dapat menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kami terus melaksanakan pendataan untuk Kabupaten Pasaman Barat, sementara yang terdata 1 unit SDN 19 Kinali rusak berat, 1 unit Bank Nagari cabang pembantu Simpang Pasaman Barat rusak sedang, 1 Balai Irung mengalami rusak sedang, dan 1 aula kantor Bupati Pasaman Barat rusak sedang. Kemudian untuk yang meninggal itu di Kabupaten Pasaman ada 2 orang meninggal dunia. Kemudian 20 orang luka-luka. Sementara itu yang kami peroleh datanya. Tentu saja ini akan bergerak terus karena sampai sekarang kita masih mengumpulkan dan berkoordinasi terus dengan khususnya di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Pemirsa, di segmen berikutnya Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi dari BMKG. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.